pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Syukurlah, semoga kita selalu sehat supaya kita melakukan proses belajar mengajar di hari ini tanpa ada hambatan apapun. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian seni dan fungsi seni. Tujuan dari materi ini, mata pelajaran ini, yang pertama itu menjelaskan pengertian seni, yang kedua mendeskripsikan fungsi seni, yang ketiga mendeskripsikan konsep pendidikan seni di SD. Pengertian seni ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai pengertian seni. Anak-anak, menurut tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya, bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. Yang kedua, menurut Leo Tolstoy mengatakan bahwa seni memiliki proses atau transfer of link atau pemindahan perasaan dari si pencipta ke penikmat seni. Di sini pengertian seni secara umum, seni adalah proses yang sengaja mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Ini mencakup berbagai macam kegiatan manusia, ciptaan, dan cara berekspresi, termasuk musik, tarian, sastra, film, patung, dan lukisan. Makna seni ini dibahas dalam cabang filsafat yang dikenal sebagai estetika. Jadi anak-anak, setiap seseorang yang membuat karya seni, dia harus membuat lukisan itu seindah mungkin, kemudian bisa menarik perhatian orang lain dalam melihat lukisan tersebut. Anak-anak di sini ada yang Supernalia patung, ataupun kaligrafi. Itu yang dinamakan seni. Terus ahli seni filosofi berkebangsaan Amerika yang bernama Thomas Monroe mendefinisikan seni sebagai alat buatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologi atas manusia lain yang melihatnya. Jadi dalam anak-anak, pada saat orang mengukir sebuah lukisan, harus menimbulkan efek-efek dari psikologinya. Dia harus membuat lukisan itu begini biar orang lain melihat lukisan itu, mereka tertarik akan lukisan itu. Lukisan itu juga indah dipandang orang lain. Ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan untuk berkomunikasi pengalaman batinnya kepada orang lain atau masyarakat penikmat seni, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula kepada penikmat yang menghayatinya. Jadi dalam seni, seseorang yang membuat seni, dia akan melukis seindah mungkin biar orang-orang bisa menghayatinya. Ketika orang menghayati lukisan itu, mereka akan tertarik akan lukisan itu. Anak-anak, sekarang kita masuk di fungsi seni. Yang pertama, fungsi seni ada beberapa. Yang pertama, sarana kesenangan dan hiburan, sarana pernyataan jati diri, sarana terapi atau penyembuhan, sarana pendidikan, sarana pemilihan ketertiban, sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Sarana kesenangan dan hiburan, ketika seorang seniman dia akan melukis sesuatu itu
dia juga butuh kesenangan dan hiburan. Hiburan itu dia seperti dia dia akan berlibur. Kesenangan dia akan menghibur dirinya seperti dia mendengar musik atau dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya terasa terhibur. Yang kedua, penghayatan jati diri. Yang ketiga, saran terapi atau penyembuhan. Ketika di sini ada yang sudah pernah ke rumah sakit. Anak-anak di situ ada yang namanya seni terapi atau penyembuhan. Ketika orang sakit, dia akan di rumah sakit itu dapat menyembuhkan alat-alat untuk terapi atau supaya pasien itu dia bisa sembuh begitu. Kemudian kita masuk di konsep pendidikan seni. Pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif, ekspresi anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan estetika tertentu. Selain itu, pendidikan seni di SD bertujuan menciptakan cipta rasa keindahan dan kemampuan menghargai seni. Jadi seni itu segala usaha untuk membuat kemampuan seorang pelukis untuk melakukan membuat lukisan. Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Jadi dalam seni juga bisa melatih perkembangan anak-anak. Jadi anak-anak juga ada yang bisa menggambar. Anak-anak dari gambar situlah anak-anak bisa mengembangkan kreativitas anak-anak. Karena dari lukisan yang anak-anak buat, ketika dilihat oleh teman atau orang tua pasti ataupun guru, pasti di situ guru juga bisa mengembangkan perkembangan anak-anak di situ. Jadi ada yang hobi melukis, ada yang hobi, pokoknya anak-anak macam-macam lah, karena setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Jadi seni juga bisa dilakukan melalui permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Jadi seni itu bukan berarti membina anak-anak untuk menjadi seniman, tetapi dari sebuah lukisan yang anak-anak buat itu mengembangkan kreativitas anak-anak di situ. Jadi anak-anak seni, macam-macam seni itu banyak. Ada yang tahu? Menggambar, terus ada patung, ada juga kaligrafi ataupun kerajinan tangan gitu. Jadi anak-anak dari situlah seseorang akan menimbulkan kreativitasnya, seperti dia hobinya di mana, dia bisa melukis, dia bisa buat patung dari tanah liat ataupun dari semen dan lain sebagainya. Jadi kalau anak-anak memiliki hobi untuk menggambar, anak-anak harus mengembangkan sehingga kreativitas kalian itu bisa meningkat. Jangan hanya
di saat di sekolah baru guru suruh menggambar baru menggambar, tapi di rumah ataupun bermain juga anak-anak harus menimbulkan belajar untuk meningkatkan anak-anak dompu kreativitas dalam menggambar. Jadi anak-anak ada yang belum paham atau belum paham mengenai materi di hari ini, nanti kita akan berdiskusi di lain waktu. Cukup sekian dari Ibu. Selamat siang, selamat pulang sampai di tempat tujuan, sampai di rumah. Salam untuk orang tua. Oke, sebelum kita pulang, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang, selamat pulang.